Jadi leluhur saya Pangeran Aryana Terja itu putra dari Sultan Sepuh III. Perjuangan kita kemarin itu untuk keraton Kasepuhan bukan untuk urusan tahta dan juga harta, tetapi mengembalikan marwah leluhur kita Kanjeng Sunan Gunung Jati di rumahnya, di istananya sendiri. Karena yang sekarang di sana itu bukan turunan. Yang sekarang menguasai di sana itu adalah produk Belanda, masih terah dari Belanda. Jadi pentingnya kita para putra wayah mengambil kembali posisi keraton Kasepuhan kepada Zuriah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mohon doanya dari semuanya. Amin, Allahumma amin. Ada titipan dari Kesultanan Cirebon, dari ibu saya, dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati terah ke-15, dari jalur Sultan Sepuh III Tajul Arifin Muhammad Zainuddin. Jadi leluhur saya Pangeran Aryana Terja itu putra dari Sultan Sepuh III. Perjuangan kita kemarin itu untuk keraton Kasepuhan bukan untuk urusan tahta dan juga harta, tetapi mengembalikan marwah leluhur kita Kanjeng Sunan Gunung Jati di rumahnya, di istananya sendiri. Karena yang sekarang di sana itu bukan turunan. Yang sekarang menguasai di sana itu adalah produk Belanda, masih terah dari Belanda. Jadi pentingnya kita para putra wayah mengambil kembali posisi keraton Kasepuhan kepada Zuriah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mohon doanya dari semuanya. Amin, Allahumma amin. Ada titipan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau berkata dalam wasiatnya dengan bisa dibilang doa beliau, saya bacakan. Bumi suci sapuraning jagat, sirna ningkang Allah, tunjung bangkang Allah. Ronaya kang Allah, bumi mukmin kodrat Allah, timana asal cinur, kumaha raos neda rasa, dana lahir, dana batin, dimana pangeran nu ngancik di rawang sahadat, kumaha tarima, usiku wali, usiku nabi, dat Allah wujud tunggal ing sahadat, wujud tunggal agamane ing sahadat, sahadat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepada para putra turunannya, mengaji diri, menemukan jati diri, mengkaji rasa untuk menciptakan rasa. Kenapa Allah dalam surat Al-Hujurat berfirman, sesungguhnya Rasulullah sudah ada di dalam diri kamu, tetapi manusia tidak ada yang pernah mengetahuinya. Mengkaji rasa, menciptakan rasa. Kita semua hidup, apakah sudah tahu di mana nur Allah dan nur Muhammad? Ketika kita mencari nur Allah, kita harus mencari kemana? Ketika mencari nur Muhammad, kita harus mencari kemana? Sedangkan Allah sudah berkata, sesungguhnya Muhammad sudah ada di dalam dirimu. Ketika kita pulang nanti ada sesuatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena dua nur inilah yang sudah kita gunakan selama hidup di dunia. Apakah kita sudah menggunakan dua nur ini dengan baik atau tidak? Di mana nur Allah? Di mana nur Muhammad? Ketika kita bicara satu merek mobil, keluaran Toyota, mobilnya Avanza. Mobil ini tidak bisa berfungsi ke jalan raya kalau tidak ada apanya, Pak. Kalau tidak ada apanya, Bu? Kalau tidak ada surat ataupun nama di atas STNK. Ketika mobil ini dalam perjalanannya kecelakaan atau nabrak seseorang, siapa yang dikejar polisi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah Toyotanya? Apakah Avanzanya? Pastinya yang harus bertanggung jawab adalah nama di atas STNK. Kembali lagi kepada diri kita. Siapa yang telah menggunakan nur Allah dan nur Muhammad? Ketika manusia lahir, diberikan kesempurnaan oleh Allah, manusia ini tidak bisa dia hidup bersosialisasi ke masyarakat kalau nggak ada apanya, Pak. Nggak ada namanya.